Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sampailah pada etapa perjalanan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal soleh kita, infak, sedekah kita, zakat kita, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, hadirin jamaah rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah untuk bisa mengajak pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk melakukan muhasabah, melakukan kontemplasi. Paling tidak hari ini kita sudah masuk pada, insya Allah sudah melewati hari yang ke-26 dan masuk pada malam yang ke-27. Artinya bahwa sebentar lagi kita sudah akan mengakhiri seluruh etapa perjalanan dari Asia atau bulan Ramadan, khususnya di tahun ini. Apa yang kemudian hadirin jamaah rahimakumullah harus kita muhasabai dan harus kita kontemplasikan. Paling tidak, kalau kita merujuk pada narasi yang sering muncul di masyarakat kita Indonesia, bahwa ketika sudah masuk di bulan Syawal selalu disebut sebagai hari kemenangan. Lalu apakah memang kita layak sebagai pemenang dalam perjalanan satu etapa perjalanan di bulan Ramadan ini? Ini yang kemudian mari bersama-sama, khususnya saya pribadi dan jamaah sekalian, kita sama-sama melihat, mengukur, benarkah seluruh ibadah kita, apapun perjalanan di bulan Ramadan ini sudah masuk pada disebut sebagai sebuah kemenangan. Allah sudah menyampaikan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu wajib. Tetapi seperti yang banyak kita ketahui dan mafhum kita pahami bersama, hanya orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang. Kalau kita lihat di perjalanan kita, di masyarakat kita, setelah kita lihat sampai dengan hari paling tidak, bahkan di Kabupaten Gresik itu Pak Bupati sampai muncul perbuk soal ini ya, soal menghormati bulan Ramadan. Tapi kita lihat bersama-sama, ternyata yang terpilih ya hanya orang-orang sedikit dan orang-orang pilihan itu yang sanggup melaksanakan ibadah puasa setidak-tidaknya hanya untuk menahan lapar dan dahaga. Itu sudah pilihan. Belum lagi masuk pada wilayah-wilayah yang lain, pada ibadah-ibadah yang lain. Ini Allah sudah menyampaikan itu. Bahkan Allah sudah menyampaikan bahwa puasa itu adalah untukku. Artinya apa? Bahwa puasa ini khusus di bulan Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang benar-benar private, benar-benar khusus bagi kita dan Allah saja yang tahu. Soal kemudian kita mengingkari, bohong, macam-macam, itu soal urusan kita sama Allah.
Tapi memang puasa ini adalah soal ibadah yang benar-benar private, soal benar-benar yang benar pribadi, dan tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Itu yang pertama. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat makna besar dari Ramadan yang akhirnya kita dicatat sebagai Allah, sebagai hambanya yang bertakwa, paling tidak kalau kita melihat dalam pikiran saya, paling tidak ada 3 hal makna kemenangan yang paling tidak bisa kita jadikan sebagai satu bahan kontemplasi. Bahwa kemudian di akhir Ramadan atau di bulan Syawal itu ada 3 hal makna kemenangan. Yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua adalah makna emosional, dan yang ketiga adalah makna intelektual. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau bicara soal makna ibadah atau makna spiritual, seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa ini soal bagaimana kemudian kita menghamba kepada Allah, meyakini betul bahwa ketika kita berpuasa, meyakini betul bahwa ketika beribadah kepada Allah, bahwa kita akan mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Kalaupun misalkan Allah tidak menjanjikan apapun kecuali hanya wajib, maka sebenarnya kalau kita bicara soal pengabdian kita kepada Allah, kita tidak perlu tanya pahalanya dapat apa. Kan logikanya begitu. Karena apa? Karena ini soal perintah, kewajiban. Sama ketika misalkan kalau kita melihat sejarah perjalanan Idul Adha itu soal korban. Bagaimana kemudian perintah menyembelih Nabi Ismail itu tidak ada pertanyaan nanti dapat apa. Jawaban cuma satu, kalau ini adalah perintah Allah ya lakukan. Inilah soal ibadah itu. Nah, yang menjadi makna sesungguhnya adalah kita sudah pada sampai level mana, pada wilayah apa. Apakah masih melihat nanti dapat apa, ataukah memang ini adalah perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu adalah soal yang harus kita tanya kepada diri kita menjelang akhir Ramadan ini. Setidak-tidaknya hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah berikhtiar, berusaha betul untuk beribadah. Ada asyamu Ramadan, kemudian ada qiyamu Ramadan, ada infak, sedekah, dan zakat, dan banyak hal yang lainnya, yang kemudian ini menjadi hasanah, sarana kita untuk kemudian mengatakan bahwa saya patuh dan taat hanya kepada Allah. Yang kemudian di dalam konteks perjalanan itu adalah bagaimana kita menjadi jiwa-jiwa yang suci, bagaimana kemudian kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang yang tulus, kemudian hanya berbakti, hanya mengabdi hanya kepada Allah. Sehingga tugas kita sesungguhnya adalah setelah kita tekun dalam beribadah, tekun di dalam beramal soleh, kemudian rajin dalam berinfak, rajin dalam bersedekah, maka yang paling penting sesungguhnya adalah makna kemenangan itu adalah satu, kita sudah suci dalam jiwa kita, dan kita harus menjaga kesucian jiwa kita setidak-tidaknya di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Bahkan Allah sampaikan dalam surat As-Sam itu ayat 9-10, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu sungguh beruntung, atau sungguh beruntung orang-orang yang sangat mensucikan jiwanya. Namun di dalam ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang mengotori kesucian jiwanya itu. Artinya bahwa ketika kita sudah suci dalam konteks jiwa kita dalam beribadah di bulan Ramadan, maka tugas berikutnya adalah tidak boleh kita kotori kesucian jiwa kita itu dalam hal kemenangan itu. Bahkan kalau saya boleh bilang, kemenangan itu tidak hanya di dalam satu Syawal itu, tapi kemenangan kita adalah satu Syawal sampai nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Ini adalah makna spiritual. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah makna emosional. Kalau kita ingat bahwa perjalanan ibadah bulan Ramadan itu tidak hanya soal kita menahan lapar dan dahaga, tapi Allah sampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan kita harus menahan banyak hal. Dalam banyak hal biologis kita sudah ditahan oleh Allah, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik.
Bahkan kemudian kita tidak boleh marah, tidak menahan amarah kita, kemudian banyak hal berbuat baik itu yang tentunya harapan dari bulan Ramadan itu adalah kita menjadi jiwa-jiwa yang punya karakter akhlakul karimah. Kalau Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 34 itu, Allah sampaikan sebagai wujud dari perwujudan takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itulah sesungguhnya hadirin jamaah rahimakumullah adalah latihannya ada di bulan Ramadan. Bagaimana kita menahan amarah, bagaimana kemudian kita mampu menahan amarah kita dan mau memaafkan orang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan itu harus kita latih di bulan Ramadan. Insya Allah kita sudah bisa melakukan itu. Maka sekali lagi tugas kita adalah menjaga makna emosional itu, menjaga bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain tak maaf pada kita. Maka ini sekali lagi juga harus kita jaga. Kita bayangkan bahwa kemudian umat Islam bisa melakukan itu secara keseluruhan dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka karakter-karakter inilah yang kemudian menjadi baik dan dibangun oleh insya Allah tatanan kebangsaan kenegaraan kita menjadi lebih baik karena dibangun oleh karakter yang baik. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah makna intelektual. Dalam makna intelektual ini adalah bahwa ketika kita bulan Ramadan itu diajarkan untuk bisa mampu memilah dan memilih mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Menjadi prioritas-prioritas mana yang manfaat kita prioritaskan untuk kita lakukan dan yang mudarat kita lakukan prioritas kita ditinggalkan. Sehingga seperti Allah sampaikan dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu, Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Namun ingatlah apa yang sudah kamu perbuat untuk bekalmu nanti di akhirat kelak. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekali lagi bahwa makna intelektual itu adalah makna bagaimana kita mampu memilah dan memilih manfaat dan mudarat itu, dan kita orientasinya adalah menyiapkan kita untuk menghadap Allah kapanpun dan dimanapun. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, melalui konteks muhasabah dan kontemplasi ini, sekali lagi saya mengajak pada diri saya pribadi dan kita semuanya, mari di sisa waktu kita yang terakhir ini kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan amal soleh kita, dan kita mantapkan lagi di etapa terakhir kita untuk kemudian benar-benar siap untuk menjadi pemenang di akhir Ramadan ini dan siap menjadi pemenang yang hakiki pada bulan Syawal sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kita berikan kekuatan, diberikan Allah kesehatan, dan bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.